Namo Buddhaya. Baik, selamat pagi Namo Buddhaya semuanya. Ya, baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Hari ini siapa yang pimpin doa? Arteta dan Natajaya. Oke, boleh dipersiapkan. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Berdiri siap. Beri salam. Namo Buddhaya. Araha sama Terpujilah Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik teman-teman semua, setelah tadi kita sudah berdoa untuk melatih konsentrasi, maka kita mau duduk hening dulu ya, supaya saat belajar kita bisa mempersiapkan diri untuk konsentrasi dengan baik. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3, tutup. 4, duduk hening, dimulai. Oke. Duduk hening, selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk memastikan teman-teman apakah hadir semua hari ini, Bunda akan absen dulu ya. Yang Bunda sebutkan namanya boleh angkat tangannya dan bilang hadir. Arteta Kastara? Hadir. Natajaya Hadi Kusuma? Baik, kalau sudah disiapkan semua, supaya lebih bersemangat lagi, kita mau tepuk semangat nih. Masih ingat nggak tepuk semangat? Ingat? Ah, enggak. Ada yang masih ingat. Siapa yang masih ingat? Oh, satu aja nih. Oke, sama-sama ya teman-teman ya, supaya kegiatan hari ini kita awali dengan penuh semangat ya. Tepuk semangat. Gimana? Ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Lagi, tepuk semangat. Semangat. Baiklah, kita mau melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita sudah masuk di pelajaran 3 nih teman-teman. Boleh sambil dilihat buku paketnya halaman 39 ya. Oke, halaman 39. Ya. Adapun materi yang ada di pelajaran 3 ini yaitu tentang 1 hukum tertib semesta, yang kedua tentang 4 kebenaran mulia. Nah, namun untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pokok materi yang pertama yaitu tentang hukum tertib semesta. Tujuan kita mempelajari materi pada hari ini yaitu yang pertama ya, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ini selama kegiatan pembelajaran ada beberapa kriteria penilaian atau teknik penilaian yang akan kita laksanakan bersama ya. Boleh sambil dilihat di layar. Teman-teman, apakah teman-teman tahu gambar di depan adalah gambar apa itu? Tata surya. Jadi kalau melihat ini apa yang ada di pikiran teman-teman? Planet. Terus apa lagi? Luar angkasa. Ada apa lagi? Hah? Ada apa lagi kira-kira? Pernah nggak lihat petir? Weh, takut nggak teman-teman? Takut nggak kalau ada petir? Nggak, ya luar biasa. Ya, teman-teman, di dunia ini ada orang yang bernasib baik dan ada yang bernasib buruk, betul tidak? Ya, apakah ada orang yang nasibnya selalu baik selama hidupnya? Ada nggak? Nggak, ada nggak? Nggak, ya.
beberapa fenomena-fenomena yang sudah Bunda tampilkan di depan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama adalah tentang utu niyama. Yang kedua adalah bija niyama. Apa teman-teman? Ya, bija niyama ya. Ini Bunda gambarkan dengan biji. Tahu biji kan? Kemudian ada yang ketiga adalah karma niyama. Berikutnya cita niyama. Apa teman-teman? Cita niyama. Berikutnya hama niyama. Nah, kita mau bahas satu persatu ya teman-teman ya. Dari yang pertama adalah utu niyama nih. Apa sih utu niyama itu? Boleh dibantu baca Ryuji? Hukum alam yang mengatur penggantian musim cuaca. Semua itu yang mengatur bukanlah sesosok makhluk, tetapi di dalam agama Buddha ada hukum semesta, ada hukum kosmis ya. Jadi kalau tadi Bunda tanya, apa sih utu niyama? Boleh ada yang menjelaskan kembali? Nata, ya silakan Nata. Hukum alam yang mengatur pergantian musim. Apalagi selain pergantian musim? Cuaca, suhu, angin, hujan, panas, dan lain sebagainya. Iya kan? Hukum niyama yang kedua adalah tentang bija niyama. Bija niyama, ingat biji. Oh, berarti tentang ini hukum yang mengatur tentang pertumbuhan, ya. Termasuk dari pertumbuhan-tumbuhan. Oke, ada yang bisa menyebutkan pertumbuhan-tumbuhan itu seperti apa? Ya, Nak? Urutannya kan? Urutannya ya. Biji, Dari biji, betul kah, Klin? Biji. Oke, terus tunas, tumbuhan kecil, dan tumbuhan besar. dan tumbuhan dewasa. Ini hukum apa yang mengatur? Bija niyama. Bija niyama. Apakah benar teman-teman? Oke, mantap. Terima kasih Ryuji. Hukum niyama yang ketiga ini adalah tentang karma niyama. Nah, mendengar kata karma, apa yang ada di benak teman-teman? Angkat tangan dong. Cerlin. Karma itu nasib Bunda katanya. Oke, Cerlin berani berpendapat, Bunda kasih. Ya. Nah, kira-kira enak mana sih terlahir menjadi keluarga yang miskin atau terlahir keluarga yang kaya? Yang kaya. Yang kaya. Dan sederhana tercukupi. Wah, mantap nih Ryuji ya. Ya. Tapi Ryuji supaya bisa hidup sederhana dan tercukupi itu bagaimana caranya? Karma apa yang kira-kira harus kita lakukan? Suka berbagi. Setuju. Oke, good. Ada lagi? Ayo. Suka berdana, mantap. Oke, ada lagi teman-teman? Tidak pelit. Kalau tidak pelit berarti suka berbagi, suka berdana ya. Satu lagi, nah Jessica. Kenapa? Suka ngejek orang, akibatnya dijauhi dan dibenci. Oke, terima kasih Jessica. Nah, berikutnya. Nah, ini tentang cita niyama. Keistimewaan dari cita niyama ini? Nah, pintar. Mengingat kehidupan yang lampau. Maksudnya apa? Nah, apa Nata? Oke. Baiklah. Yang terakhir teman-teman tentang dhamma niyama ya. Apa sih dhamma niyama itu? Boleh dibantu baca Alicia. Apa sih dhamma niyama itu? Kejadian khusus seperti apa? Seperti kelahiran Siddhartha. Tadi hukum apa yang mengatur pertumbuhan tadi? Bija niyama. Tetapi ini kaitannya sama kejadian istimewa, kaitannya sama kelahiran Sang Buddha, di mana baru lahir aja sudah bisa jalan, betul tidak? Apakah hal ini yang mengatur adalah bija niyama? Tidak, karena ini merupakan kejadian istimewa. Jadi hukum apa yang mengatur hal demikian? Dhamma niyama. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa semua peristiwa di alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan, ya. Tetapi ada yang mengatur. Yang mengatur bukan sesosok makhluk, tetapi hukum alam yang disebut panca niyama, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, ya
Bunda punya sebuah video. Ini peristiwa apa teman-teman? Oke, hukum peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Hah? Gunung Semeru, apa yang terjadi? Gunung Semeru meletus, ya. Kemudian, oke, kira-kira penyebabnya apa teman-teman? Karena apa? Gunungnya aktif. Oke. Kalau teman-teman melihat peristiwa yang ada di dalam video ini kira-kira hukum apa yang kaitannya sama peristiwa tadi? Utu niyama, ya. Tentang utu niyama, ya teman-teman ya. Baik, berikutnya kita mau bentuk kelompok ya teman-teman ya. Ya, oke. Nah, kelompoknya gampang saja. Ini berapa ini? Berapa orang nih? Bunda punya LKPD lembar kerja peserta didik yang mesti teman-teman diskusikan terkait gambar yang ada di LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Dari kelompok 1 boleh membentuk lingkaran di sini. Ya, oke, kelompok 2 silahkan di sini. Boleh duduk melingkar. Silahkan cari referensi yang ada di buku paket kalian, silahkan. Ya. Jika ada di perpustakaan mini silahkan ya. Namanya kelompok aja, kelompok 3 ya. Ya, oke, silahkan siapa yang nulis ini? Ya, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah belum? Belum. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang lain menyimak dan nantinya boleh memberikan tanggapan, oke? Ya, silahkan. Namo Buddhaya. Oke, berikan tepuk tangan dong. Yeay. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke. Terkait hasil presentasi yang disampaikan kelompok 1, apakah ada saran, pendapat, masukan? Nggak, aman ya? Oke, good ya. Oke, silakan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendapat 3 gambar ini. Gambar pertama adalah utu niyama, kejadian alam yaitu hujan. Gambar kedua adalah hujan niyama, pertumbuhan makhluk hidup yaitu upaya. Demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Tepuk tangan dong teman-teman. Yeay. Oke, baik. Terima kasih hari ini teman-teman yang sudah luar biasa, sudah percaya diri dan berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Yeay. Berikutnya ada satu lagi untuk penilaian pengetahuannya ya. Ini cuma ada 5 soal saja, pilihan ganda ya. Sebagai nilai pengetahuan boleh dikerjakan ya dari sekarang. Sama-sama sebelum kita tutup, kita mau sama-sama menyimpulkan untuk hal-hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, dalam kesimpulan hari ini, segala fenomena yang terjadi di alam ini, siapa yang mengatur teman-teman? Pancaniyama. Apakah ada sosok atau makhluk tertentu sebagai pengatur itu semua? Tidak. Tetapi diatur oleh Pancaniyama. Pancaniyama terdiri dari apa saja? 1, oke, 2, 3, 4, Cittaniyama, Dhammaniyama. Baik teman-teman semua, kalau begitu kita mau akhiri kegiatan hari ini. Untuk pertemuan minggu berikutnya, kita mau melanjutkan untuk pembahasan kita terkait memahami kehidupan, yaitu tentang materi 4 kebenaran mulia ya, sama tilakana. Nah, oke. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semua. Dengan demikian silahkan teman-teman boleh rapikan bukunya, kita akhiri dengan doa ya. Berdiri siap. Beri salam. Namo Buddhaya. 2, 3.
Arahang Sama Sambuddha. Doa setelah belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. 1, 2, beri salam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih Namo Buddhaya semuanya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, oke, boleh tunggu penjemputan. Kita berpisah setelah lewat